Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa, Pekan Biasa ke-34, 23 November 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 5-11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam untuk kita semua. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang akhir zaman. Kendati Yesus tidak memberi gambaran yang jelas tentang kapan datangnya akhir zaman, namun Yesus mengingatkan agar kita tetap waspada dan teguh dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, zaman now atau zaman modern, banyak sekali hal-hal yang ditawarkan dan tentunya sangat menggiurkan, bahkan sangat menggoda. Namun terkadang tanpa kita sadari bahwa tawaran dan godaan itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Saya mengambil contoh misalnya tentang undian berhadiah.
banyaknya produk-produk yang menawarkan gratis, dan bahkan ada kelompok-kelompok orang-orang jahat yang berani membawa atau menggunakan nama Tuhan, menggunakan sabda Tuhan hanya untuk mengelabui para korban, sehingga tanpa disadari korban terjerat di dalam pengajaran. Maka pertanyaan untuk kita, bagaimana cara mengatasi hal-hal demikian agar kita tidak tersesat? Cara yang paling ampuh dan mujarab adalah bagaimana kita senantiasa meneguhkan iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, meneguhkan iman kepada Tuhan, itulah cara-cara yang paling ampuh untuk kita, agar kita tidak tergiur dengan hal-hal yang menyesatkan. Dengan berdoa, dengan berkomunikasi dengan Tuhan, dengan beribadah, pergi ke gereja, berdoa setiap hari, itulah cara yang ampuh untuk kita agar tidak terjerat, agar tidak tersesat dengan tawaran-tawaran duniawi. Kita juga diajak untuk mawas diri, di mana suatu kemampuan menata hidup dan setia beriman dalam kesulitan dan tantangan yang dapat menggoyahkan kepercayaan kita. Jangan sampai kita terbuai dengan hal-hal yang menggiurkan atau menggoda sesaat, sehingga dapat menghancurkan masa depan kita. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, bantulah kami agar selalu setia kepadamu dalam segala persoalan dan dalam kehidupan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.